Injil Lukas pasal 12 ayat 20 dan 21. Demikian bunyinya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, dari perikop ini Yesus berbicara mengenai orang kaya yang bodoh. Pada umumnya orang kaya itu pandai-pandai, dia pintar mencari rezeki, pintar membaca peluang pasar bagaimana sehingga dia boleh memiliki berkat-berkat yang memang begitu banyak dalam hidupnya. Dan memang pada dasarnya kekayaan itu adalah pemberian Allah. Sebab Allah yang berfirman bahwa Dia memberikan kesehatan kekuatan bagi kita supaya kita bisa menjadi kaya. Nah saudara, tetapi dari cerita ini Yesus berbicara mengenai orang kaya yang bodoh. Ya, kaya yang bodoh, tapi dia hanya kaya secara lahiriah, tapi dia tidak kaya secara rohani. Dan ini yang sangat disayangkan di hadapan Allah. Kita sebagai milik kepunyaannya Allah rindu agar kita mempunyai kekayaan rohani di dalam kehidupan kita. Karena kekayaan duniawi tidak membawa kita ke dalam surga, tetapi kekayaan rohani itu yang dapat membawa kita untuk masuk di dalam kerajaan-Nya. Mari pagi ini kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan orang kaya yang bodoh ini. Kalau kita terus saja ayat demi ayat, ya, maka bahwa orang bodoh ini dia yang pertama adalah dia dikatakan dia membiarkan hatinya kosong. Hatinya kosong dari hal apa? Bukan hati kosong dari mencintai uang, tapi hatinya kosong dari hal kasih. Dia tidak punya perasaan kasih kepada orang lain. Dia tidak punya niatan dalam hatinya untuk dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi segala sesuatu yang dia dapat, ya dia hanya kumpulkan untuk dirinya sendiri. Inilah ciri manusia yang egois, ya, yang tutup mata kepada orang lain, tetapi dia hanya melihat kepada diri sendiri dan dia bersuka cita akan kekayaannya yang dia miliki. Jadi dia kosong dalam hal kasih. Yang kedua, dia tidak mengerti ya bahasa firman Allah. Artinya apa? Ya ketika dia kaya dia berkata, hai padaku ada banyakmu harta benda, bersenang-senang makan dan bergembiralah. Ya, bersenang-senang karena padamu banyak harta benda. Saudara, di sini kita lihat, ya, dia tidak memiliki ya pengertian atau bahasa Allah. Karena Allah berkata bahwa air sama memang adalah satu kehidupan di mana orang akan makan minum, kawin dan mengawinkan. Jadi bahasanya adalah bahasa air sama, bukan bahasa Allah, bahasa dunia yang selalu terfokus kepada makan dan minum. Sudah sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang ya yang memposting ya di FB-nya, mungkin bagaimana tentang makan dan minum. Ya, tidak salah saudara bisa makan minum, itu bersyukur kepada Tuhan. Tapi nikmati, bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Ya, sebab apa? Sebab makan minum adalah bahasa dunia yang terjadi di hari-hari terakhir menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Yang ketiga, ya, dikatakan bahwa mereka tidak mengerti hukum-hukum waktu. Saudara, ya, Allah mempunyai hukum waktu. Artinya pengkhotbah sendiri katakan untuk segala satu ada masanya, apapun dalam dunia ada waktunya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Kita hidup dalam dunia ini bukan untuk selamanya. Hari berganti usia kita berkurang satu hari. Ya, bulan berganti usia kita sudah berkurang satu bulan. Jadi sebenarnya perjalanan hidup kita sedang menuju kepada kekekalan.
arti akhir dari kehidupan di dunia ini. Nah, oleh sebab itu, ya selagi Allah memberikan kesempatan bagi kita, ya gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bukan seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, tidak, saudara. Ya mungkin hari ini kita masih bernafas, besok kita sudah tidak bernafas lagi. Kita sudah dipanggil pulang kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari hargai. Kita harus mengerti ya tentang hukum waktu dalam dunia ini. Oleh karena itu, Rasul Paulus katakan, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari berhari-hari yang jahat. Artinya setiap waktu, setiap kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk selalu kita dapat selalu ya berserah kepada Tuhan. Untuk kita selalu hidup dekat dengan Tuhan. Ya selagi Allah masih izinkan kita hidup dalam dunia ini, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena waktu yang sudah tidak lama lagi. Ketika Allah memanggil kita, ya kita akan dibawa masuk kerajaan yang seperti dikatakan, di mana aku berada kami pun berada. Itulah tentunya yang menjadi kerinduan di dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang bodoh. Walaupun secara jasmani kita tidak kaya, tapi biar kita perkaya hidup kita, yaitu dengan perkaya kekayaan rohani di dalam pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan berkati, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.